Curug tuh di mana tuh? di Kabupaten Tangerang. Oh iya, yuk duduk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fuadi. nama? Muhammad Fuadi. Iya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya berjualan. Apa? Jualan Jualan. Yang dijual dimsum. 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 Bikin sendiri apa belanja? Belanja. Oh, belanja atau dijual lagi? Iya, tadinya bikin sendiri tapi gagal. Kita seblak udah pesen belum, Put? Udah. Berapa orang? Seblak. Bos gak lihat tadi gue beli bahan baku seblak? Beli gue 2 juta buat anak-anak yatim. Oh, pakai Noki. Iya, pakai semua. Oh, mantap. Bikinin, Put, seblak. Oh, dagang seblak belanja. Bukan, dimsum. Oh, kayak seblak. Gue lihat wajah lo wajah seblak. Tadinya seblak Pak Haji. Kenapa nggak dilanjutin? Nggak dilanjutin tuh karena kan ramenya tuh kan dari sore ke Ini malam. anak yatim gue nih, Bos. Mm. Hampir 100% tamu gue yang sedekah senilai makanan favorit, gue masakin seblak, gue ijabin, 100% terkabul, Bos. Makanya hari ini gue beliin lagi bahan baku seblak 2 juta. Besok gue beliin lagi. Gitu. Iya, Ini pada antri ntar pada makan seblak. Masya Allah. Kerupuk, gue beliin kerupuk bal-balan. Misalkan ada 5 kerupuk, Iya. berarti 2 bal 12, 10 kerupuk. Sama itu. Terus lo kok tahu RD dari mana? Sebelumnya tuh dari Facebook. Facebook. Iya. Oh iya. Dari- Kita ada Facebook ya, Bos? Ada. Oh, terus? Dari Facebook lagi scroll terus ini apa sih gitu. Terus saya tonton. Terus? Awalnya sih agak nyeleneh gitu, Pak. Apa? Agak nyeleneh ilmu kearifan lokalnya. Gitu yang cawi-cawi. Terus begitu saya nonton buka YouTube lagi, kok nongol lagi di YouTube. Apa? Nongol lagi. Nongol. Iya, tapi dengan tema yang berbeda. Oh iya. Gitu. Saya tonton sampai beberapa tontonan ya, barulah saya penasaran kan. Saya cari tuh di bawahnya kan di deskripsinya itu ada alamat. Kebetulan adik ipar dulu pernah mondok di daerah, kalau dari pasar Ciampea ini kan kalau ke sini ke kanan, dia yang ke kiri. Oh, ini mah deket dari pondoknya si adek gitu. Coba saya tanya-tanya. Terus ketika saya ke sini tuh ajibnya maghrib itu saya jalan sebelum maghrib. Jalan sebelum maghrib tuh hujan di jalan Ciseeng yang perempatan mau ke Rumpin, Ciseeng lurus itu kan jalanannya jelek Pak Haji. Itu pas hujan tuh ngebut aja naik motor kayak halus aja jalan. Begitu paginya kan itu saya malam Jumat ke sini di atas. Begitu paginya pulang dari sini, kok jalanannya hancur begini ya, gitu. Udah Masya Allah. Kadang saya tuh ngebut itu pengen nyari teduhan biar gak kehujanan, karena memang kebetulan nggak bawa jas hujan. Begitu pulang subuh dari sini, lewat jalan yang sama, Seblak udah pesan. Komplit ya? jalanannya hancur, gitu. Oh iya. Bekas namanya jalan truk, tanah truk itu kan. Ya Allah, berarti memang subhanallah Allah kasih kemudahan gitu. Terus yang kedua, malam Jumat yang kedua saya ngajak tetangga tuh, ngajak anak istri jagain anak, pas di jalan anak sakit demam, udah tidurin aja di sini di tempat istirahat di masjid. Pulang dari sini qadarullah di jalan tuh udah riang lagi gitu. Anak yang tadinya demam panas kan saya di atas, istri di bawah gitu jagain anak. Itu yang kunjungan kedua. Udah alhamdulillah udah sembuh gitu.
yang udah. Terus ini pengen naik ke privat. Kalau di malam Jumat kan testimoni pencerahan rame-rame gitu. Kebetulan ya pengen ya ketemu dengan Pak Haji langsung face to face gitu. Kebetulan hajatnya apa nih hari ini datang ke RDAE? hajatnya Maksain. ini Allah kasih anugerah saya. Anugerah apa? Lu mau Anugerah. apa? Anugerah utang. Anugerah utang. Mau utang lu nambah apa gimana? Utangnya lunas. Kenapa nggak mau nambah? Jangan. Kita umur nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Utang nambah. Jadi awalnya gini Pak Haji. Dulu kan saya tinggal di Jogja. Karena Bapak Ibu kan asli Jogja. Terus saya buka usaha pakaian tuh di Jogja dari tahun 2010 sampai kemarin collabnya itu di tahun 2022. Jadi inti ceritanya tuh saya ngajuin pinjaman di BRI gitu. Begitu habis ngajuin pinjaman tiba-tiba COVID. Masya Allah tuh langsung. Nah ini tiba-tiba kemarin itu dari adik itu telepon kalau agunan saya mau dilelang, kok nggak ada pemberitahuan ke saya gitu. Tiba-tiba udah ada mau dilelang aja. Memang saya ngangsur itu tidak full, paling cuma kan angsurannya itu 5.450.000 karena itu saya masih down lah, masih ngerintis lagi dari awal. Karena sampai saya istikharah, ya Allah, saya udah pernah jualan baju, saya pernah jualan seblak, saya pernah jualan es, sekarang saya lagi ngerintis usaha dimsum. Itu istikharah sampai ya sesering mungkin sampai ketemu jawaban dari itu. Mimpinya tuh api Pak Haji itu. Karena kan kalau orang Jawa kan kalau hari Jumat itu kan saya wetonnya kan air. Ada yang pernah bilang coba jualan air karena mas kan air gitu. Ternyata begitu jualan air nggak sesuai dengan yang kita bayangin. Nah begitu kita jualan yang bernuansa api kayak seblak itu kan api, itu yang Masya Allah jauh gitu dengan air, keuntungannya juga lumayan. Nah karena kalau seblak itu kan saya pulangnya jam 12 malam terus pagi setiap hari, jam 12 malam, jam 1, karena memang ramenya itu di sore ke malam itu. Dari siang itu pembelinya bisa dibilang 1-2, tapi kalau dari jam 4 sampai ke malam itu rame. Nah dari situ kan istri, kalau papa kayak gini terus kasihan nanti badannya sakit gitu. Akhirnya nah di samping teman itu, samping kita dagang itu jualan dimsum. Saya liatin kok dimsum ini gacor juga ya gitu. Saya belilah Pak Haji, lumayan enak tuh. Saya tanya-tanya belinya di mana, di Pamulang gitu. Dia cuma tidak ngasih alamat detailnya, cuma bilang di Pamulang. Terus saya coba dicek di map di Google, memang banyak di Pamulang itu. Akhirnya saya inisiatif, saya beli satu-satu yang produksi home industry dimsum itu. Saya beli satu-satu, nanti mana yang enak di situ kita lanjutin gitu. Akhirnya ketemu satu home industry dimsum itu yang sampai sekarang alhamdulillah gitu. Sampai akhirnya seblaknya kita tinggalin karena memang udah fokusnya ke dimsum. Nah ini yang mau saya tanyakan, minta pencerahannya dari Pak Haji yang tentang lelangan, mau dinaikkan ke lelang agunan itu yang di Jawa. Karena yang saya jadikan jaminan di BRI itu tanah warisan dari almarhum Bapak. Di situ ada miliknya adik-adik saya juga gitu. Dari milik saya itu 254, adik-adik saya itu 125-an, ada 2 orang. Nah baru kemarin 3 hari yang lalu tiba-tiba dapat telepon, kok tiba-tiba naik lelang gitu. Saya pikir kan saya nerapin ilmu Pak Haji yang tanah dibalik,
Terus saya sedekah itu saya selalu doa, ya Allah, selesaikan anugerah saya di Bank BRI tanpa harus mengangsur secara lunas gitu, sampai mengangsur setiap bulannya. Walaupun saya tetap mengangsur gitu, tapi ngangsurnya tidak full, paling cuma 1,5 juta, padahal angsurannya kan 5 juta tiba-tiba. Bos, tahu gak lo hajatnya lemot? Karena lo ngomongnya ya Allah. Harusnya ngomongnya terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah hajat saya tidak jadi dilelang, terima kasih Allah. Ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik sama Allah. Kalau ya Allah nggak prasangka baik, lo nyuruh-nyuruh Allah, bos. Allah disuruh. Lo siapa ya? Allah siapa? Nggak bisa. Kata perkatanya tuh apa ya namanya ya? Ditata yang bagus. Oh iya. Terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah aset saya tidak jadi dilelang, terima kasih Allah. Begitu. Jadi ayatnya berprasangka baik kepada aku. Kalau lo kan enggak. Ya Allah, ya Allah, Iya. lo ya Allah, diganti lah, bos. Oke, Pak Haji. Terus kedua, lo mesti yakin nggak bakal dilelang, nggak bakal dilelang. Indonesia merdeka kan karena yakin. Emang karena apa? Begitu. Emang lo mimpi kawin sama bini lo yang sekarang? Enggak kan? Jadi lo harus yakin. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang. Pasti pulang, pasti pulang, pasti lunas, pasti lunas. Disebut terus. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Pasti balik lagi sertifikatnya ke gue tanpa bayar. Pasti sertifikatnya balik lagi ke gue tanpa bayar. Begitu. Kita kan enggak. Waduh, naik lelang. Itu udah ngeluh, udah mikir, udah komen, Iya. udah semua masuk di situ. Janganlah. Pasti nggak dilelang, 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 pasti nggak dilelang. 24 jam, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Oh gitu ya, Pak Haji. Iya dong, kan ayatnya sugesti, keyakinan. Iya. Lu aja nggak yakin, gimana kalau nggak ya dilelang? Iya, tadi kan pas jalan ke sini juga ada WA dari pihak BRI. Ini belum naik ke tahap lelang terbuka, masih di BRI. Saya langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu saya, karena kan kemarin kan dari pihak BRI itu tidak ngasih kabar ke saya, tapi langsung ngasih kabar ke saudara yang nempatin rumah. Karena kan rumahnya kan di Jawa, ditempatin dengan nama saudara gitu. Langsung telepon ke adik saya nelfon ke saya, langsung telepon ke ibu langsung kaget gitu, langsung panik lah gitu. Saya bilang udah Bu, bismillah aja, banyak ngucap alhamdulillah gitu, kata Pak Haji kan 1999 gitu. Semua juga atas anugerah Allah kan, siapa sih yang tahu bakal kayak gini gitu kan. Kalau dibilang, saya bilang ke orang tua, kalau di flashback juga Mas nggak mau, tapi kan memang udah terlanjur, udah anugerah Allah udah kayak gini, kita jadi tahu pelajarannya. Saya bilang gitu ke ibu. Itu makanya saya inisiatif yang privat face to face dengan Pak Haji, yaitu saya memaksain 10 juta juga, dananya belum ada, adanya baru segitu. Tadi malam saya nyampe ke sini Pak Haji jam 12 malam dari Curug sama anak istri. Berarti ikut tahajud dong di atas? Ikut tahajud Di masjid? di masjid. Oh, iya. Tadi malam, terus subuh kita pulang. Tadi malam juga sempat ngomong sama, bincang-bincang sama Mas Regi di atas jam 2-an tuh, habis tahajud gitu. Terus saya tanya-tanya, kalau yang 2 juta biasanya habis yang 10 juta sore gitu. Ya udahlah, saya pulang dulu lah gitu, biar anak istri bisa istirahat dulu, kayak nanti saya juhur kesini lagi. Bos harus yakin aja. Haji Marco kan waktu datang kemari kontrakannya berapa pintu? 6. 6. Dia paksain selama 7 bulan, kontrakannya jadi berapa sekarang? 21 pintu. Insyaallah. Sebelum ke RDAI punya kos, punya ruko gak? Nggak punya ruko. Paksain ilmu RDAI 7 bulan dipraktekin. Punya ruko berapa? 15. 15 pintu. Jadi harus maksa, bos. Terus maksa 24 jam. Pasti jadi milik, 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 pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan, pasti nggak pindah tangan.
gitu. Begitu. Jangan dilelang nggak ya? Masuk balai lelang nggak ya? Itu udah ngeluh, mikir, komen. Udah masuk pasal-pasal yang 18 sifat itu. Iya, makanya tadi malam kan saya lihat, saya baca bilang, ya Allah ini kemarin ini udah gua lakuin semua. Janganlah, nggak boleh. Jadi lo harus yakin. Iya Pak Haji. Pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti nggak dilelang, pasti jadi milik, 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 pasti jadi milik. Terus selama 24 jam sampai lo ketiduran, tidur. Nanti ucap lagi, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik, pasti jadi milik. Begitu terus 24 jam setiap hari. Oke, siap. Terus apa lagi? Udah itu aja mungkin. Terus sama ini kan alhamdulillah juga dimsumnya bertahap tuh. Lo gampang kalau dimsum, beli bahan baku dimsum sebelum lo jual, lo langkahin dulu. 9 kali dilangkahin. Sambil lo manggil tuh, manggilnya tuh. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta, untung bersih 1 hari 10 juta. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta, 10 juta. Itu yang saya lakuin udah atau dari kunjungan pertama. Terus saya lakuin tuh sampai kan umur saya 39 sampai 39 hari gitu saya lakuin. Alhamdulillah gitu terbukti dari yang 1 lapak sekarang udah punya 3 gitu. Pokoknya bahan baku dimsumnya sebelum dijual wajib dilangkahin 9 kali, wajib. Kalau Manggilnya kayak tadi tuh, manggil pembelinya di rumah. Kalau saya manggilnya gini, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Semua orang yang lewat di depan lapak saya pada beli dimsum saya. Orang yang pernah beli pada balik lagi. Iya. Gitu. Tambah-tambahin aja. Semua orang yang lewat depan lapak saya pada beli. Iya. Semua orang yang lewat di depan lapak saya pada beli. Semua orang yang lewat di lapak saya pada beli. Orang yang udah pada beli balik lagi. Iya itu. Ditambah-tambahin aja boleh. Intinya sih itu. Iya. Yang pertama, rame bos. Iya. Rame. Itu, alhamdulillah gitu. Setelah 39 hari lewat, memang tidak rutin. Harus rutin. Nah, tapi nanti kalau udah lari, udah habit, udah kebiasaan, nggak nyebut juga udah rame banget. iya, tetap cawi-cawinya tetap. Cawi-cawinya tetap. Cuma kalau nyebutnya cuma sekali. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin gitu. Terus sekali keuntungan bersih 10 juta 1 hari gitu. Langsung saya siram 9 kali. Ya. Gitu. Kerjain terus, ulangi lagi. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Semua orang yang pada lewat toko saya pada beli, pada masuk, pada beli. Nah, kalau lo mau nekat lagi, uang kembaliannya nggak diambil, uang kembaliannya nggak diambil, uang kembalian nggak diambil. Iya, dia bayar 100.000, belanjanya 10.000, lumayan 90.000 nggak diminta. Ini nambah ilmu lagi. Hah? Nambah ilmu lagi. Iya, gitu. Kembalian nggak dibeli, kembalian nggak dibeli. Iya. Manjur bos, harus manjur. Pokoknya ilmu kearifan lokal dipraktekin dah, nggak ada matinya. Sama saya juga kan ada mentai, maksudnya dimsum mentai itu saya pakai centong kayu, centong kayu. Ya Allah, Bismillah dengan wasilah karamah anak yatim piatu Bapak Haji Susanto dan karamahnya Pak Haji Susanto. Rasa mentai saya enak, buat orang ketagihan. Lo Jawanya mana bos? Jawanya Jogja. Bos, di Kuto Arjo itu namanya ada dawet ireng. Itu praktekin ilmu RDA lu rame banget bos. Dawet ireng. Iya.
Jembatan Butuh, Oh, Dawet Jembatan Butuh Ireng, emang terkenal Jembut. itu. Itu pasien gua, Bos. Masya Allah. Dawet Ireng. Rame, Bos. Iya, kita aja kalau mudik nih naik bis Pak Haji itu hampir 90% supir kenaikan itu berhenti di Dawet Ireng. Iya. Iya, Yang dekat Jembatan Butuh itu. Iya. Jembatan Butuh, Iya. Dawet Ireng. Ya. Ini pasti lagi nonton nih, pelanggan-pelanggan Dawet Ireng. Itu pasiennya RDA ya, Bos. Iya. Kan kemarin dia ngirimin kita Dawet Ireng 600 porsi. Masya Allah. Kan anak yatim 500. Buat kru-krunya 100. Kita dapat 600 kemarin Dawet Ireng dinaikin bus Murni Jaya. Iya. Kemarin emang makan lewat Dawet Ireng Murni Jaya. Kalau nggak naik Sumber Alam dititipin. Rame, Bos. Coba lu praktekin. Dawet Ireng aja bisa rame. Mau Solo nggak rame. situ. Iya, alhamdulillah sih. Dawet Ireng duduk, Bos, dielap bangkunya pakai celana dalam itu. Manjur. Dawet Ireng, Jembut, Jembatan Butuh. Iya. Kuto Arjo. Emang terkenal di situ Pak Haji. Itu pasien gua, Bos. Masya Allah. Alhamdulillah. Dawet Ireng. Itu lagi pada nonton Dawet Ireng. Lalu juga praktekin. Iya, siap. Terus tidak dilelang, tidak dilelang. Jadi milik, jadi milik. Pasti milik gua, pasti milik gua. Pasti milik saya, pasti milik saya. Begitu. Oke, siap Pak Haji. Bahan baku dimsum dilangkahin 9 kali. 9 kali. Itu Balik kan- lagi, ah? Itu kan udah jadi. Nggak apa-apa Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti dikukus. Iya sih. Nanti dikukus, nggak apa-apa. Jangan bilang ih jorok, enggak lah orang Enggak, nanti karena kan dikukus. langka. Oke, siap. Langkain di rumah. Minumannya juga gitu, es batunya, sirupnya. Kalau jual minuman, toplesnya itu. Terus apa lagi? Kalau yang langkain itu kayak Bolak-balik cawe-cawe 9 nggak? kali. Sampai kita ngucap atau cuma langkah aja? Sambil ngucap dong. Sambil ngucap. Iya, rame. Untung bersih 10 juta. Langsung aja. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Emang Walaupun belum 10 juta ya, nyebutnya Iya. 10 juta aja. Betul. Memang Untung kita jaga bersih 10 kebetulan juta. kalau lagi ya cawi-cawi gitu. Hmm. Saya ngomongnya untung bersih 10 juta, untung bersih 10 Untung bersih 10 juta. Iya. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Untung bersih 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta. Amin. Manjur. Amin. Terus bawaannya lo gembira, Bos. Hati lo senang. Iya. Karena kalau kita senang rezeki, Lancar. tapi kalau kita sedih rezeki. Pergi. Iya. Makanya kemarin begitu ini langsung mau buka nih. Bismillah. Tapi saya langsung ya Allah terima kasih semua anugerah ini. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu. Saya bilang gitu, saya pribadi gitu. Saya cuma syukur alhamdulillah. Kalau nggak kayak gini kan kita nggak tahu gitu. Istri juga ngomong alhamdulillah ya Pak gitu. Dia banyak syukur aja lah mah gitu. Semuanya juga ngomong sama Mas Regi kan. Banyak syukur aja Bang gitu. Pas kalau kata Pak Haji, Mana mic-nya? Mic-nya. bos, kalau kata Pak Haji, kalau doa itu ya-nya itu dihilangin. Hilangin. Allah, jangan jadi Ngeluh. jadi seperti ngeluh. Jadi masuk harusnya, ngeluh. Allah terima kasih Allah, yakin hari ini keuntungan 10 juta tunai gitu. Jangan ya Allah hari ini rame ya Allah 10 juta ya Allah. Nggak gitu. mungkin. Jadi Pak Nggak Haji mah mungkin. di- Dari intonasinya aja udah nggak menang. iya. Oh iya. Allah mau denger. Nah, intonasinya nggak main. Masa intonasinya ngeluh. Ya. Udah gitu minta 10 juta untungnya. Lah di awal aja udah ngeluh. Iya. Janganlah. Oke, siap aja. Dihilangin ya. Oke, siap aja. Kebul. Kabul. Harus. Ya. Amin. Nah, maksud saya lo praktekin. Pasti bisa. Pasti milik. Pasti nggak dilelang. Untung bersih 10 juta. Untung. Jadi lo selama dagang ucapnya itu aja. Karena sugesti, keyakinan. Tapi kalau lo nggak ngucap, malah baca WhatsApp, Iya. malah ini ya elah ngapain? Gue nggak pernah bos nih WhatsApp
Banyak orang WhatsApp nggak gue jawab. Nggak penting bos. Nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Gue yang penting anak yatim besok bisa berangkat umroh. Amin, amin, amin. Iya, pokoknya anak yatim berangkat umroh. Anak yatim liburan ke Turki. Ngapain baca WhatsApp tamu? Ini gue lagi baru buka HP, langsung dilihat gue buka HP, di japri gue. Ah ngapain gue jawab? Ngapain? Orang gue lagi punya hajat kok. Iya, ini tahu kalau gue lagi buka HP, biasa orang pada masuk. Iya. Biar gue jawab, malah nggak gue jawab. Lu jangan nyindir gue lo Ji, biarin lo gue sindir. Habis masuk mulu, nggak ada kerjaan apa? Jadi lo mesti yakin bos. Oke. Lo harus yakin. Siapa Ji? Pasti. Pasti ya. Pasti. Iya. Ngapain jawab WhatsApp orang? Nggak potensi lah. Jadi lo mesti praktekin. Sedekah subuh jangan bolong. Kebanyakan kan teman-teman yang hajatnya lemot apa? Sedekah subuhnya bolong. Iya, Kenapa tadi. teman-teman hajatnya lemot? Sedekah hari Jumat barokahnya bolong. Iya. Nggak boleh. Kenapa teman-teman hajatnya lemot? Sholat badiah qobliyahnya bolong. Janganlah. Ya ini lagi saya terapin itu qobliyah badiah gitu. Sama kan ngobrol sama Mas Regi. Ditanya kalau sedekah subuhnya berapa? Goceng sama 10.000 tiap hari. Ya nggak ada nendang bos. Gitu. Jangan gitu lah. Hajatnya kan Bayar gede, bunga gitu. pinjaman lebih gede. Terus ya minimal gocap lah gitu. Ya, kalau nggak cepet, saya sharing ke istri cerita, ya apa hajat kita kan gede, yaudah kita naikin tadi malam gitu. Kan, Gocap. iya. Atau gede-gedenya cepet. Karena hajat kita gede. Jadi kata Allah, diundang kawinan ke gedung, tapi kita yang nggak dandan. Iya. Kira-kira jadi perhatian. Gue batuk. Jadi perhatian orang nggak? Iya. Ya iyalah. Kawinan di gedung, kita nggak dandan. Iya. Bukannya orang lihat pengantin, kayak lihat kita deh. Pakai kaos. Mana ada, ya disesuaiin lah. Walaupun itu duit, walaupun itu baju boleh sewa, Iya. iya kan? Walaupun baju boleh sewa, walaupun kita boleh minjam, mantas-mantas. Apa? Iya tadi malam juga Kita Mas Regi mah ngomong gitu. enggak. Terus langsung saya bilang, Sedekah 5.000, mana ada sedekah 5.000? Hajatnya kaya raya tajir melintir, airnya kaya raya enggak, alat kelaminnya kepelintir kena resleting. Aduh. oke, pulang dari sini kan salat zuhur, kebetulan subuh kan di sini. Ya. Gitu. Zuhur tadi salat langsung bismillah ngamalin praktek gitu 50.000. Jadi kalau RDI judulnya gini bos, mantesin. Iya. Semalam juga Mas Regi bilang gitu, dipantesin. Iya. Kan hajatnya gede. Alpang saya nggak cerita kan Mas Regi perihal hajat saya. Coba ya sama-sama sharing sama Mas Regi tadi malam gitu ya, cerita. Oke deh Mas Regi, siap lah saya amalin gitu. Terus saya turun dari Mas Regi itu ke bawah, saya cerita ke istri ya. Ayo bismillah gitu, pasti bisa gitu kan. Sedekah tiap hari 40.000 minimal. Itu subuhnya jangan bolong, saya bilang itu kan. Saya cerita ke Mas Regi, kalau subuh sedekahnya bolong tuh satu hari itu berasa. Kadang-kadang saya introspeksi, ini apa nih kok dimsumnya berkurang penjualannya. Saya terisik, oh iya di subuhnya belum sedekah gitu. Ini bos, amit-amit juang bayi nih bos. Ya. Ini hari ini ada 2, suaminya diambil sama karyawannya. Lu masih bini lu nggak diambil. Jadi yang digrecokin ekonominya, betul? Janganlah. Paksain bos, paksain. Gue lihat nih hari ini 2 orang bos, suaminya diambil sama karyawan. Coba bayangin bos. Kalau dia nggak diambil, nggak bakal datang ke RDI. Datang nggak? Nggak. Ah? Kalau nggak diambil nggak datang. Nggak datang.
Jadi lo maksain kemari, maksain. Jadi lo kapan datang sini lagi, ijab lagi, nanti anak yatim aminin. Iya, amin. Datang lagi ke RDAY paksain. Datang ke RDAY paksain. Kalau ada uang sedekah, kalau nggak ada uang lo ijab. Minta sama Allah anak yatim ngaminin. Numpang frekuensi sama RDA itu numpang frekuensi, karena kebetulan lo frekuensinya putus nyambung. Nah kita wifi-nya kuat. Kok wifi-nya kuat? Karena anak yatimnya udah tiap malam tahajud. Iya. Nah lo numpang aja di sini. Gue lapar, ada kantin. Lo lapar naik ke atas. Begitu. Pokoknya lo harus sehat. Oke, siap. Paksain. Tutup warung. Lo datang ke RDAY paksain, datang ke RDAY paksain, datang ke RDAY paksain, datang ke RDAY paksain. Lo ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Kalau lo siang, ya antara jam 1 sampai jam 5. Iya. Kalau malam tahajud, harus Pak Ji, harus bos. Ngecas. Ya. Ngecas. Soalnya kalau enggak gimana? Makanya kan pengen privat gini kan, kalau dengan face to face sama Pak Haji kan beda dengan pencerahan. Iya, kalau pencerahan banyak yang nanya. Iya. Gue lagi nerangin lo nih, nanya, jadi gue buyar. Iya. Kalau privat kan enak. Iya. Jadi paksain privat, paksain. Ada uang, paksain privat. Ada uang, paksain privat. Ada uang, paksain privat. Nanti lo akan dengar pengalaman ini, Iya. pengalaman kita. Bos, lo masih mending utang lo. Waktu lo datang ke RDAY awal-awal utang lo berapa? 100 miliar. Tuh, denger. Lo tuh nggak seberapa. Cehan. Gue tuh biasa nanganin orang utang 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Selesai. Nah, utang lo kan nggak begitu gede. Nah, lo coba paksain. Pokoknya lo bilang sama bini lo, gue datang ke RDAY minimal 3 kali ya. Nah, lo datang malam Jumat, malam apa, Oke. ijab ke Allah, nanti anak yatim amin. Jadi doanya pesawat, Iya. amin anak yatim tuh. Iya. Doanya pesawat, ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Cepat. Iya. Ji, kalau gue nggak punya duit kesini gimana makan? Kan di sini kita makan 3 kali gratis. Iya. Sotomi, ada bakso. Jam berapa aja sih makannya? Semalam jam Jam 9, jam 3, sama jam 2. Oh iya, jam 2 pagi. Jam 2 sore, Hah? siang, Jam 2 siang. jam 9 malam, Jam 9 malam. jam 3 pagi. Jam 3 pagi habis tahajud. iya habis tahajud. Ya, habis tahajud. Terus jam Anak-anak datang, ah, siang, jam 2 siang. Jam 9 malam. Gratis, Bos. Nggak usah kita harus, Pak Haji, aku nanti di sana kelaparan. Nggak mungkin. Di sini kan makannya gratis. Iya. Nasi, sotomi ya. Pakai bakso. Semalam Sate. kalau sama tadi pagi ke nugget. Pakai nugget. Ya iya. Jadi jangan takut, ntar kalau gue kelaparan gimana? Enggak lah. Kita siapin. Sehari 3 kali makan. Sehari 3 kali. Sama anak yatim bareng-bareng. Jam 9 nanti ada anak yatimnya. Nanti jam 2 siang ada anak yatimnya. Nanti habis tahajud ada anak yatimnya gitu. Jadi jangan, pokoknya maunya gue gini, Bos. Paksain. Datang ke RDAY, ijab sama Allah, anak yatim ngaminin. Amin. Minimal seminggu 3 kali. Kalau dulu dia tiap hari, Hampir gak kehitung. hampir nggak kehitung. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Cemplang, dari Cibatok. Oh, Cibatok. Dia tiap hari kalau malam datang. Dari jam berapa coba pakai mic? Lo datang dari jam berapa, pulang jam berapa dulu? Selama 7 bulan. Saya datang jam 8 habis isya sampai jam 3 pagi. Habis Setiap hari. Setiap hari. Selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Nggak ada ada liburnya. bolong-bolong, nggak ada libur-liburnya. Alhamdulillah sehat dan kuat.
Datang sampai sini jam berapa malam? Jam 8. Jam 8 malam. Pulangnya Jam 3 pagi. setiap hari selama 7 bulan. Tapi kan dia punya kontrakan dari berapa 6, pintu? dari 6 sampai- 6 pintu. Iya, kedua Selama 7 bulan dia Iya. praktekin ilmu RDAE jadi berapa pintu? 21. 21 pintu. Waktu dia datang nggak punya ruko. Betul Pak Haji. Sekarang rukonya berapa ya? 15. 15. Jadi gue bilang, gue mau lu nanti punya kontrakannya 100 pintu. Amin. 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 Rukonya 100 pintu. Amin. Udah gue sabdain. Yang nonton juga bos ya. Amin. 100 pintu. Amin. Rukonya 100 pintu. Amin. Jadi nanti ada penghasilan harian Ya. dari catering, Hmm. mingguan dari laundry, Amin. Amin. bulanan kos-kosan, Amin. Amin. tahunan kontrakan. Kabul. Jadi kita hari tua nggak ngandelin anak sama mantu, Iya. malu. Iya. Benar Pak Duit Haji. datang sendiri. Iya. Tapi lo mesti maksa ke RDA itu maksa. Mungkin Haji Marco tiap hari. Nah lo seminggu 3 kali dah. Oke, Dilaju bilang sama istri lo, mah izinin gue ya, gue mau ke RDA seminggu 3 kali. Nanti makannya gimana Pak? Ada kan di RDA makan Iya. gratis, disediain sama kita. Malah nambah teman sih. Iya, nanti lo Tambah ijab, ibaratnya doanya pesawat, amin anak yatim roket. Nah kalau di sini usahain jangan ngobrol antar tamu, nggak boleh. Kok nggak boleh Pak Haji? Takutnya lo batuk ngobrol sama yang pilek, jadi batuk pilek. Iya betul. Iya. Encok, jangan. Jadi lo ke lemari diem aja. Bos, lo suruh Pak Haji disuruh itu gak baca? Enggak. Kok gue disuruh baca ini ya? Ya kan nama beda, tanggal beda, hari lahir beda. Iya, beda. Mosok semuanya sama. Kayak Paling- tadi nih, Pak Haji kok gue nggak disuruh baca Quran? Karena kelihatan kan muka lo blow on. Jadi lo gak baca Quran, lo baca itu tuh sifat 18. Iya, siap. Gue nggak pernah nyinggung baca Quran. Kenapa? Kan udah kelihatan muka lo blow on. Oh iya. Tapi kok disuruh baca Quran 12 juz? Ya beda nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Iya. Nah, bos, berbarengan dengan Haji Marco, maksain juga 7 bulan juga hajatnya tajir melintir. Ya. Cerita tentang Roni, teman sealma mater lo selama 7 bulan di Iya. sini. Kebetulan tahun 2014 itu kita satu angkatan sama Pak Haji Roni. Kebetulan kalau dia datang setelah itu selalu utang saya lunas Allah. Miliar, utangnya 6 miliar, Pak Roni. Terus pas sudah terkabul dia senyum-senyum. Alhamdulillah Allah utang saya udah lunas Allah. Biasanya cuma berapa juta gitu ya Pak Haji? 15 juta per hari. 15 per hari. Sekarang 600 Omsetnya juta. sekarang 600 600 juta per hari omsetnya. Per hari. per hari ya. Jadi sebulan 18 miliar. Dan Anaknya masih kecil, umur 20 tahun. Dia ngikut setiap papahnya itu tahajud Tahajud, sama ya, dia. ya. Dia ngikut tuh anaknya ngintilin. Kalau kita privat nih, entah anaknya ngikut di sini nih. Di sini nih nongolin. Iya. Nah, sekarang anaknya buka sembako sebelah papahnya. Iya. Sebelah. Iya. Omsetnya per hari 150 juta. 150 juta. Cuman praktekin itu. Jadi lu mesti maksa, bos. Makanya kan kalau sekarang Pak Haji, alhamdulillah ya, Pak Roni bisa 600 juta. Iya sekarang, dulu coba nggak nyampe. Nah, paksain, bos. Oke, siap Pak Haji. Seminggu 3 kali. Siap, Nggak bisa siap. Pak Haji, seminggu 2 kali. Oke. Nggak bisa Pak Haji, seminggu sekali. Paksain, kalau bisa serutin mungkin, karena dia waktu itu rutin. Iya betul. Betul. Coba cerita pengalaman. Itu pantun. Oh iya pantun. Oke. Oke. Bilang cakep gitu ya. Rogaye anak buah Haji. Pacar Mas Nyoto dari Kapuas. Cakep. Pergi ke RDAY untuk mengaji.
bisa makan soto sampai puas. Ulangi lagi. Gue lupa lagi ya. Puter dulu. Rogai anak Bu Haji punya pacar makan soto dari Kapuas. Kalau pergi ke Erdaye buat ngaji dapat makan soto sampai puas. Yuk makan soto yuk. Ya Pak Haji tadi apa? Ya coba cerita pengalaman dulu maksain ke RDAY, bosen jenuh paksain, alhamdulillah hajatnya terkabul. Iya. Jadi pas hampir 7 bulan, istri saya bilang, Papa tolong tanyain ke Pak Haji dong, kita hampir 7 bulan gitu, karena Papa Mama catat di KR. Iya. Papa mulai tahajud dari tanggal 1 Januari berakhir pada tanggal 1 Juli gitu. Terus kita belum terkabul Pak yang gede-gede. Sebetulnya kecil mah udah ya dapat. Tapi istri saya bilang, wah pokoknya Pak harus kabul yang gede, mana yang gede. Kata Pak Haji, lu ngeluh terus sama Allah, perhitungan sama Allah, lu nggak bakal sampai kiamat, lu nggak bakal kabul. Dicek man, masih ada lagi apa enggak? Kecuali harus liburan dulu ke luar negeri gitu. Kalau mau terkabul, lu harus jalan ke luar negeri. Saya bilang Pak Haji soalnya nih gue lagi bangetnya suruh jalan ke luar negeri, makin jauh aja. Ternyata pas saya pulang ke rumah 2 hari kemudian saya ditelepon sama bos saya dari Swedia. Katanya Marco di Indonesia kamu ngapain? Saya bilang saya udah 7 bulan bantuin teman sahabat saya yayasan yatim. Wah, kalau gitu kamu udah jenuh dong. Ya gimana lagi punya hajat. Gimana kalau kamu liburan ke Eropa 1,5 bulan, 45 hari. Saya bilang, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya bilang, jangan khawatir. Tiket, asuransi, hotel, uang saku, saya jamin semuanya. Jadi saya bilang Pak Haji, saya jalan-jalan ke Eropa. Kata Pak Haji, nah, gue bilang udah Alpe. Tadi kita udah pikir, Haji Dwi bikin kita jadi snewan aja, udah punya duit suruh jalan-jalan ke luar negeri lagi biar terkabul. Ternyata saya harus jalan-jalan dulu sama mantan bos saya ke Swedia. Ketika saya di Jerman di Kolom di Heidelberg, saya ditelepon sama istri, Mah tahu nggak ini jam berapa? Di Jerman itu jam 2. Ya Pak, lagi urgent banget. Karena panggilan kita yang lama udah 17 tahun ya Pak Haji ya, ngelaku-laku ada yang nawar Pak gitu. Saya bilang berapa? Kita bilang harga segini. Oh ya itu setengahnya aja, dibayar sekarang DP, sisanya nanti Haji pulang saya bayar. Itulah ketika kita senang, nggak ada yang kita pikirin, nggak mau kita lagi senang-senang, itu rezeki datang. Ya kata Pak Haji kan, hati senang rezeki datang, hati sedih rezeki pergi. Karena kalau kita ngeluh terus, kapan ya Allah, kapan, makin jauh. Lo lihat bos, orang-orang luar negeri kenapa tambah kaya? Karena dia naik kapal pesiar. Iya, jalan-jalan. Iya, kita malah naik perahu karet. Itu juga pakai pelampung. Janganlah. Iya. Duit, akhirnya dia liburan lah ke Eropa pakai kapal pesiar. Makanya yang kaya tambah kaya karena dia senang. Iya. Kalau di Indonesia kan enggak. Mana senangnya? Ayo dong gembira. Biar rezeki datang. Nah, bos juga begitu. Oke, siap, sambil Haji. naik motor, lihat pemandangan. Dan alhamdulillah, gue jadi refreshing nih, lihat di situ ada agen ini, di sini ada agen ini, di sini ada wisata ini, di sini. Begitu, jangan bilang kayaknya jenuh deh. Jenuh, janganlah, gembira. Iya. Ada Gembira. proses. Makanya gue bilang anak yatim, liburan besok. Liburan besok. Liburan besok. Kayak tadi nih, kan tadi malam gue makan seblak. Iya. Jadi anak yatim makan seblak. Gue pesen dong seblak, gue bilang gitu. Kan jarang gue makan seblak. Iya. Enak juga gue bilang gitu. Gue lihat bahan bakunya apa. Gue beliin tadi 2 juta. Gue suruh masak hari ini. Masak seblak. Dapat 2 juta tuh, dapat kerupuk berapa? 5 kerupuk kali 2 bal. Karena yatimnya banyak. Iya. Maksud gue paksain. Oke, siap Haji. Paksain. Iya, Jadi begitu, paksain.
paksain. Ya kan kalau tiap hari beliin bahan baku seblak 2 juta. Kalau 30 hari cuman berapa? 60 juta. Iya. Wajar kalau gue cair 600 juta. Amin. Wajar kalau gue cair 6 miliar. Ya betul? Amin. Betul. Kan kita investasinya Iya. yang disukai anak yatim. Nah, lo apa yang lo sambil seneng aja, gembira? Oke, Ada. siap. Nah, paksain. Oke, siap. Bisa? aja. Bisa. Terkabul ya? Kabul. Cair 10 M ya? Amin. Sip, terkabul. Ya gitu tuh gaya ya, dan anak Bu Haji ya. Ya. Kabul ya. Kabul.